Bagaimana mereka bisa masuk dalam ruang-ruang dialog agama, membicarakan tentang isu-isu kekerasan, konflik yang tidak jarang diwarnai atas nama agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu. Saya tadi bilang sama Mas Denny terkait dengan tema ini bagus sekali, tetapi kita harus melihat konteks kultur masyarakat Indonesia. Indonesia ini berbeda dengan Timur Tengah. Indonesia ini berbeda dengan Afrika, berbeda dengan Amerika. Indonesia ini unik, mempunyai karakteristik kultural yang sangat beragam. Entitas keragaman, ya, pluralisme, multikulturalisme itu menjadi satu diskursus yang tidak pernah selesai sampai hari ini. Karena itu saya ingin bercerita bahwa Buya Syafi'i Ma'arif, ada kemudian Gus Dur, kemudian ada Cak Nur. 3 orang tokoh ini adalah guru bangsa yang sudah mendahului kita. Mungkin tesis saya keliru, tetapi saya berani mengatakan bahwa pasca wafatnya Cak Nur, wafatnya Gus Dur, dan wafatnya Buya Syafi'i Ma'arif, hampir kita tidak mendapatkan tokoh yang selevel dengan beliau itu. Tidak ada. Kompas moral kita, ya, 3 tokoh tadi itu menjadi panduan. 3 orang tokoh itu adalah kurikulum terbaik dalam persoalan-persoalan keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Itu kurikulum terbaik, kiblat terbaik. Sampai hari ini pemikiran-pemikiran beliau dibaca oleh banyak orang, bukan hanya umat Islam di Indonesia, tetapi juga dibaca oleh umat agama lain. Ini membuktikan betapa pengaruh 3 tokoh itu luar biasa. Dari Gus Dur misalnya, kita mengambil istilah pribumisasi Islam. Artinya pribumisasi Islam itu bagaimana kita menafsir ajaran-ajaran Al-Quran itu sesuai dengan konteks kultur masyarakat Indonesia. Pribumisasi itu kan berarti mengejawantahkan, mengaplikasikan nilai-nilai, doktrin-doktrin yang ada di dalam agama itu dalam konteks masyarakat Indonesia. Karena itu saya heran kalau ada sebagian umat Islam yang kemudian dia sangat bangga sekali membawa kultur, simbol-simbol budaya Arab yang itu dinilai menjadi bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Jadi konteksnya berbeda. Antara Saudi Arabia, Timur Tengah dengan Indonesia itu berbeda. Maknai Islam agama itu sesuai dengan konteks kultural masyarakat Indonesia. Dan ini tidak mudah. Tahun 2005, Kiai Damas mungkin masih ingat, 2005 diskursus mengenai pluralisme, sekularisme, liberalisme itu ramai sekali. Kita melihat kontestasi gagasan-gagasan di ruang-ruang publik antara jaringan Islam liberal, ada jaringan intelektual muda Muhammadiyah, kemudian ada kelompok-kelompok lain dengan pemikiran-pemikiran yang sangat konservatif saling menyerang. Ini konteks, kita bicara konteks Indonesia hari ini. Konteks Indonesia hari ini, masyarakat beragama di Indonesia hari ini tidak bisa dilepaskan dengan konteks masa lalu. Pluralisme yang waktu itu menjadi satu-satu
salah satu diskursus pemikiran Islam di Indonesia itu ramai dibicarakan. Kenapa? Karena MUI, ini saya bilang, MUI mengatakan bahwa pluralisme itu dianggap sebagai sebuah paham yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, kan begitu. Kemudian sekularisme diartikan sebagai pemisahan secara diametral antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai ukhrawi, sehingga tidak ada hubungannya antara nilai-nilai akhirat dengan nilai-nilai keduniawiaan. Kemudian liberalisme dimaknai sebagai sebuah paham yang bebas, boleh melakukan apapun tanpa koridor hukum, dianggap tidak sejalan dengan the rule of law. Nah, kemudian kenapa saya bicara ini? Sepanjang ormas-ormas keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia ini masih ada, saya pikir ini menjadi salah satu faktor penghambat umat Islam ini menjadi maju. Jangankan kok dialog agama dengan melibatkan agama-agama dunia, ada organized religion, kalau di Indonesia ya 6 itu. Bagaimana mereka bisa masuk dalam ruang-ruang dialog agama, membicarakan tentang isu-isu kekerasan, konflik yang tidak jarang diwarnai atas nama agama. Jadi ini merusak diskursus filsafat pluralisme, filsafat sekularisme, dan filsafat liberalisme. Itu salah satunya adalah MUI. Makanya ketika saya kemarin beberapa waktu yang lalu diundang di ILC Karni Ilyas, waktu kita membicarakan tentang Al-Zaitun, saya bilang MUI ini kayak polisi, kayak polisi agama itu, yang bisa menentukan pikiran orang salah, pikiran orang sesat, pikiran orang itu benar gitu. Saya bilang keyakinan itu nggak bisa diyakini, pikiran itu nggak bisa diyakini. Lalu kemudian ada landasan teologis yang bisa mengafirmasi itu. Saya katakan di dalam Al-Quran itu, surat Al-Ma'idah ayat 48, itu jelas. Saya boleh baca di sini ya. Kira-kira bunyinya begini. Walau sa'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Tuhan itu menghendaki, maka kalian itu akan dijadikan umat yang satu. Ya, kok Kristen aja, kalau Islam aja, Hindu aja, Buddha aja. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tetapi Allah itu hendak menguji kalian dengan agama yang berbeda-beda itu, etnis yang berbeda-beda itu. Apa implikasinya? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini yang menjadi jargon Muhammadiyah sampai hari ini. Kemudian ditutup ayat itu dengan sangat bagus sekali. Ilallahi marji'ukum jami'ah fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Kepada Tuhanmu lah kalian semua kembali, dan apabila kalian berselisih paham, berbeda pandangan, kembalikan perselisihan itu kepada Tuhanmu. Dan di ayat yang lain dijelaskan, alaihsallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebaik-baik hakim? Dan banyak sekali ayat-ayat yang memberikan penghormatan kepada umat manusia, walaupun berbeda secara suku, walaupun berbeda secara agama. Bisa dibuka misalnya surat Al-Baqarah ayat 62. Kemudian surat Al-Hujurat ayat 13. Yang di situ Tuhan mengatakan, wahai manusia, aku ciptakan kalian laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbahasa yang berbeda, lita'arofu, supaya kalian itu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan sesungguhnya yang paling mulia di sisi Tuhanmu adalah mereka yang bertakwa. Jadi ayat-ayat seperti ini di dalam Al-Quran inilah yang gak pernah dijadikan sebagai topik-topik yang bisa menyatukan manusia, bahwa perbedaan itu adalah hal biasa.
Makanya Buya Syafi'i itu kan biasa ketika beliau masih hidup bertemu dengan Paus, bertemu dengan tokoh-tokoh Kristen, bertemu dengan tokoh-tokoh lintas agama. Bahkan Buya Syafi'i itu pernah menjadi presiden WCRP, World Conference on Religion of Peace. Dan dia mempunyai misi profetik, yaitu bagaimana Islam ini diproyeksikan sebagai agama yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan universal itu. Ini kan luar biasa. Gus Dur pun juga sudah biasa masuk gereja. Cak Nur pun sudah biasa. Dan tiga tokoh ini menjadi kiblat kita. Lalu kemudian menjawab pertanyaan Pak Philip tadi dari moderator, kita ini kan punya sejarah panjang dialog agama itu, punya sejarah panjang. Nanti bisa ditanya sama Kiai Taufik Damas ini. Kalau di dalam Sirah Nabawiyah itu, kalau kita bicara dalam konteks historisitas, ketika orang-orang Kristen umat Nasrani ini Pak Philip, suatu hari mereka ini mengadakan rapat di di Masjid Nabawi. Kemudian dalam waktu tertentu mereka ini minta izin untuk pergi ke Al-Kanisah, ke gereja. Ya Muhammad, izinkan kami untuk pergi ke Al-Kanisah, ke gereja, untuk melakukan kebaktian. Oh jangan, lakukan kebaktian itu di Masjid Nabawi ini. Ini contoh historis betapa Nabi Muhammad itu adalah seorang yang pluralis. Ini yang nggak pernah didakwakan gitu. Nah karena itu tentu saja kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia tanggal 3 sampai 5 September nanti, dia harus membawa satu perubahan yang bisa mengubah paradigma pola pikir tokoh-tokoh agama itu. Saya kadang-kadang pesimis. Dialog agama ini kan konteksnya bisa nasional, bisa internasional. Isunya bisa bermacam-macam. Di intern umat beragama saja, Syiah, Ahmadiyah, dan kelompok-kelompok yang lain yang disesatkan oleh MUI tadi yang saya bilang. Kalau masih ada sesat menyesatkan seperti ini, bagaimana mungkin dialog bisa terjadi? Ini harus dikritik MUI ini. Supaya apa? Dia memperbaiki fungsi dan perannya itu, membina umat, mendidik umat, melayani umat, begitu. Dan bisa membuat kegiatan-kegiatan yang dalam sekup yang lebih luas, mengumpulkan tokoh-tokoh lintas agama. Karena itu Prof. Nasaruddin Umar nanti selaku imam besar Masjid Istiqlal harus bisa memanfaatkan momentum ini, gitu. Jadi ada banyak tesis itu ya dari para sosiolog kita ini. Taruhlah Peter Berger. Peter Berger itu membuat satu tesis mengenai sekularisasi yang mengatakan bahwa di abad 20 ini agama akan punah ditelan oleh peradaban. Tapi ternyata kan tidak. Di abad 21 ini agama justru masuk ke ruang-ruang publik, gerakannya semakin masif. Dan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama adalah faktor teknologi informatika, yang kedua adalah faktor demokratisasi. Dan faktor kedua inilah yang mendorong agama ini masuk ke ruang-ruang publik, menjadi sebuah gerakan-gerakan sosial politik berbasis agama dengan variasi tingkat konflik dan kekerasan yang berbeda-beda itu. Dan ini sudah fakta, ini menjadi fakta empirik gitu. Fakta empirik inilah yang harus menjadi landasan kita bersama untuk memulai kembali dialog agama dengan bercermin pada potret-potret seperti ini. Walaupun saya punya keyakinan bahwa dialog agama-agama itu, kalau dia dimulai dari aspek-aspek teologis, dan tidak mungkin kita kemudian bisa begitu aja meninggalkan nilai-nilai teologis normatif itu. Bisa nggak kita mulai itu misalnya dengan isu climate change misalnya, perubahan iklim yang tadi sudah disebutkan sama Romo Markus tadi itu. Jadi Paus Fransiskus membuat ensiklik Laudato Si, ya,
Laudato Si. Itu kan luar biasa sekali itu. Apa judulnya tuh di subjudul itu? On the care of our common home, begitu kan? Ini menjadi rumah kita bersama. Tanpa melihat latar belakang etnis, budaya, agamanya apa. Bahkan tadi disebutkan sama Romo Markus, jangankan orang ateis, agnostis, mereka bisa masuk di sini. Ini urusan kemanusiaan global gitu. Inilah yang dilakukan oleh Buya Syafi'i, inilah yang dilakukan oleh Gus Dur, inilah yang dilakukan oleh Cak Nur. Tapi ingat, karena di Indonesia ini karena keragaman etnis budaya banyak sekali kan agama-agama lokal itu. Dialog-dialog yang melibatkan agama-agama dunia, jangan kemudian menafikan agama-agama lokal. Kalau kita mengeksklusi agama-agama lokal sebagai mitra dialog, maka kita kehilangan nilai-nilai yang berharga dari ajaran-ajaran agama lokal itu. Kan banyak sekali agama-agama lokal yang berpandangan bahwa hutan itu adalah sesuatu yang sakral, yang harus dilindungi, yang harus dijaga, begitu kan? Kemudian ada ajaran yang mengatakan bahwa manusia bisa berhubungan dengan relasi dengan sesamanya dengan baik, bisa berhubungan dengan alam semesta dengan baik, bisa berhubungan dengan Tuhan juga dengan baik, gitu. Dan di dalam dialog agama-agama, tinggalkan itu rasa superioritas, rasa inferioritas. Jangan kemudian dialog agama itu dipakai untuk melakukan konversi supaya agama-agama yang lain itu bisa memeluk agama kita. Itu bukan ajang untuk mencari pemeluk baru gitu. Tapi di wilayah grassroots begitu. Sejauh ini yang kita pahami kan dialog agama itu di wilayah elit. Di wilayah elit ini bisa nggak mendowngrade ayat-ayat yang bagus tadi itu. Jadi ayat-ayat yang ideal normatif itu di-downgrade ke dalam wilayah-wilayah yang bersifat teknis. Kalau sudah di-downgrade seperti itu, kemudian kita buat programnya seperti apa. Saya sering katakan, kalau kita ini berbicara mengenai ajaran masing-masing agama, itu tidak cukup. Makanya harus ada pendekatan yang lain. Salah satunya apa? Pendekatan kebudayaan, strategi kebudayaan. Banyak lokal-lokal wisdom yang ada di masing-masing daerah itu kita hidupkan kembali itu. Karena kebudayaan itu tidak punya kelamin, tidak melihat siapa, apa agamanya, apa etnisnya apa. Nah, saya pikir itu ya, itulah pendekatan yang paling mungkin dilakukan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.